Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya berharap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mapel bahasa Inggris dan materi yang akan saya sampaikan kali ini masih tentang passive voice, cuman passive voice-nya itu dalam bentuk present perfect. Oke, di sini untuk mengingatkan kembali yang namanya passive voice itu kita fokus kepada objeknya. Oke, jadi sekali lagi pada passive voice kita fokus pada objeknya. Alright, nah di sini ada pattern atau rumus yang kita gunakan dalam passive voice itu ada dua rumus. Oke, yang pertama rumus yang bentuknya aktif dan rumus yang bentuknya pasif. Oke, kita lihat rumus yang bentuknya aktif terdiri dari subjek, ada has atau have, ada verb to be, ada objek dan ada adverb-nya. Nah, sedangkan pasif rumusnya terdiri dari ada noun atau pronoun, ada has, ada have, terus ada menggunakan been, ada verb to be-nya, ada by, ada subjek dan ada adverb-nya. Oke, nah di sini ada sedikit catatan ya. Jadi yang menggunakan has itu terdiri dari she, he, it. Nah, sedangkan yang menggunakan have itu subjeknya terdiri dari they, we, are, you. Oke, nah sekedar mengingatkan biasanya has ini digunakan untuk orang, benda atau binatang yang bentuknya tunggal atau cuma jatuhnya satu. Oke, nah kalau they, we, are, you biasanya digunakan untuk yang bentuknya jamak atau lebih dari satu. Oke, nah kita lihat di sana example-nya. Jadi sebelum kita belajar ke kalimat pasif, kita harus lebih dahulu tahu mana yang namanya SPO atau SPOK pada kalimat aktifnya. Dengan begitu nanti kita merubah ke pasifnya akan mudah. Oke, nah sini ada contoh kalimat bentuk aktif. My brother has signed the document. Nah, kalau kamu perhatikan di sana ya, itu SPO-nya terdiri dari subjek, ada my brother, ada verb-nya itu terdiri dari signed di sana. Nah, terus ada the document. Nah, setelah kamu dapat SPO-nya di sana, nah nanti kita berubahnya ke pasif. Oke. Jadinya seperti ini. Ya, yang tadi yang namanya noun atau objek itu kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan rumus pasifnya. Jadinya seperti ini perubahannya. The document has been signed by my brother. Nah, kalau kamu lihat di sana perubahannya dokumennya kita tulis terlebih dahulu. Terus kita menggunakan has di sana. Terus ada been-nya. Menggunakan kata kerja ketiga, terus ada by dan ada subjeknya. Ingat, untuk merubah ke pasif harus lihat rumus. Oke. Nah, contoh yang kedua, bentuk kalimat aktifnya seperti ini. Ada the children have given money to poor people. Nah, kalau kita lihat di sana SPO-nya atau SPOK-nya terdiri dari ada subjek sebagai the children, ada given sebagai verb-nya atau kata kerja bentuk ketiga, terus ada objeknya dan ada adverb-nya. Oke, nah untuk merubah kalimat aktif tersebut ke pasif jadi seperti ini. Yang namanya tadi objek kita tulis terlebih dahulu jadinya the money. Nah, terus kita lihat rumus pasifnya habis noun atau pronoun ya atau objek itu ada has ada have. Nah, kita di sini pakai has. Nah, setelah itu kita tambahkan been-nya. Nah, setelah itu kita tulis kata kerja bentuk ketiganya apa yang ada di dalam kalimat aktifnya. Nah, terus ada by. Nah, terus kita tulis kembali namanya subjek yang ada di aktifnya. Nah, setelah itu baru yang terakhir adalah adverb-nya. Oke, nah jadi sekali lagi intinya kalimat pasif itu harus kamu bisa rubah kalau kamu tahu SPO-nya atau SPOK-nya pada kalimat aktif. Kalau kamu tidak tahu kalimat SPOK-nya ya pada kalimat aktif tidak akan bisa merubah ke pasifnya. Jadi kuncinya itu sebenarnya. Oke. Nah, di sini ada assignment-nya. Saya ingin kamu coba merubah soal nomor 1 sampai 5 ya ke dalam bentuk pasifnya. Oke, sekali lagi kamu coba rubah soal yang ada di sini ke bentuk pasifnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.